Ya, kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan Allah yang hebat. Maka Tuhan kita adalah meskipun seringkali kita kasih. Tapi saat ini kita mau belajar. Mari kita mau belajar. Setia
Kami nggak bisa hidup tanpa Engkau. Kau satu-satunya yang kami butuhkan dalam hidup kami. Yang lebih tahu yang terbaik bagiku, yang lebih sanggup memberikan hidupku. Satu-satunya penolong yang setia dalam hidup kami hanya Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Sekalipun kami tidak setia, Tuhan tetap setia dalam hidup kami. Terima kasih. Kami punya Allah yang dahsyat, Tuhan. Untuk itu kami belajar, untuk kami percaya pada Engkau. Kami percaya Roh Kudus yang senantiasa ada di dalam hidup kami, itu yang akan terus mengubah hidup kami, sehingga Engkau memperbaharui kami, Tuhan, hari lepas hari, sehingga kami memiliki rasa cinta yang dalam dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Pak. Engkau hadir bersama dengan kami. Tengah pujian, penyembahan, dan
Hadirat-Mu luar biasa. Yang sia-sia kami datang ke tempat ini, kami pulang dari tempat ini, kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau andalkan Tuhan di dalam segala perkara dalam hidup kami. Karena kami hidup berjalan bersama dengan Tuhan, untuk kami masuk di dalam rencananya yang agung dan mulia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya Tuhan yang sudah menarik setiap hati untuk datang ke tempat ini dan memberikan hati kami untuk dibentuk oleh kebenaran firman. Kami percaya hadirat-Mu luar biasa menjamah setiap kami Tuhan. Dan sebentar Tuhan berikan kami hati yang lebih lagi, telinga yang mau mendengar akan kebenaran firman, sehingga benar-benar firman menjadi berkat buat setiap kami Tuhan. Mau urapi kami yang mendengar, kami yang menyampaikan. Tuhan pakai kami. Kami yang bodoh ini yang gak mampu apa-apa Tuhan, tapi kami percaya kuasa Tuhan, Roh Tuhan yang selalu berbicara dalam hidup kami, sehingga benar-benar firman ini menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya. Terima kasih Tuhan. Segala penghalang kuasa iblis roh jahat yang selalu mengganggu waktu firman-Mu disampaikan, kami mau bersatu hati, sepakat kami usirkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Roh Kudus senantiasa ada di dalam kami, sehingga kami fokus akan Engkau Tuhan. Tuhan memberkati tim PAW yang terus setia melayani Tuhan, melayani Tuhan terus dalam hidup. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan upah bagi kami yang setia kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebentar kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya melihat banyak sekali lampu, ya. Saat ini memang kita dalam suasana Natal, Bapak. Ya. Makanya saya mengucapkan selamat Natal. Dahsyat Tuhan itu, kebaikannya, cintanya dalam hidup kita tidak terbatas. Ya. Oleh karena itu Tuhan minta kita supaya kita tetap setia, karena Dia setia dalam hidup kita. Dia tidak pernah tinggalkan kita. Bahkan Tuhan itu rela mati buat kita. Saat hari Natal kita selalu mengingat kelahirannya dalam hidup kita. Dia lahir buat kita, bukan cuma lahir Bapak Ibu, tapi Dia mati buat kita. Dan Dia bangkit kembali, naik ke surga, menyediakan tempat buat kita. Dahsyat karya yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, tidak setengah-setengah, tapi Dia mengerjakannya sampai selesai dalam hidup kita. Ya, oleh karena itu, saat hari Natal harusnya kita selalu ingat cintanya Tuhan. Ya, kita perlu tahu apa alasannya Tuhan itu datang ke dunia ini. Itu yang kita perlu tahu. Kita banyak tahu mungkin makna Natal ya Bapak Ibu ya. Aku datang untuk mengenapi hukum Taurat. Aku datang untuk menghakimi, banyak. Aku datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, banyak sekali. Tapi pagi hari ini ayo kita belajar satu makna Natal. Ya. Kita belajar tema Natal kita pada tahun ini, Yohanes 10 ayat 10. Ya, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya. Kita mau belajar sama-sama ya dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10 ya. Mari saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan baca ayat ini bersama-sama ya. Dalam Injil Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ya, kita baca.
Sama-sama ya, dengan suara yang keras, Bapak Ibu. Ya, Bapak bisa lihat di LCD ya. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Amin. Silakan duduk. Terima kasih oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dikatakan Yesus datang untuk memberikan hidup di dalam kelimpahan. Ya. Jadi ini ada kontras kan, kita baca yang tadi. Pertama pencuri. Ya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi Tuhan datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya, seringkali kita memandang kelimpahan, hidup yang berkelimpahan ya. Mungkin seringkali kita berpikir bahwa hidup yang berkelimpahan itu hidup yang enak gitu kan. Hidup yang diberkati dalam hal materi, hidup yang makmur, sukses selalu. Pasti kita pandangannya ke situ kan Pak Ibu. Ya. Aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Ya. Tapi pada pagi hari ini kita bukan bicara tentang kelimpahan yang secara materi. Kalau kita berpikir seperti tadi yang saya katakan, itu kelimpahan secara materi, Boy. Tapi yang firman Tuhan katakan ini bukan kelimpahan secara materi, tapi kelimpahan secara spiritual, secara rohani. Ya. Makanya tadi dikatakan seringkali kita mengatakan pencuri datang untuk membunuh, pencuri membunuh dan membinasakan. Kita image-nya mesti itu iblis ya. Tapi ternyata kalau kita belajar itu bukan iblis. Ya. Itu adalah orang Yahudi, orang Farisi ya. Tapi yang kita fokuskan saat ini, aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan, bukan dari sisi materi, tapi dari sisi kerohanian, rohani, spiritual. Kalau kita membacanya dalam sisi materi, ya, maka kalau kita melihat, contohnya ada banyak misionaris, ya, yang dia rela mengorbankan semua yang dipunyainya. Dia pergi untuk pelayanan ke daerah pelosok-pelosok, tapi hidupnya apa berlimpah materi, kan enggak kan? Makanya kalau kita menafsirkan secara materi itu nggak cocok. Berarti firman ini salah kan gitu. Kalau memang diberi kelimpahan secara materi, misionaris yang ada di pedalaman, di pelosok diberi kelimpahan secara materi, kan gitu. Tapi nyatanya kan enggak. Jadi firman ini bukan berbicara tentang kelimpahan secara materi, ya, tapi secara spiritual. Makanya Yohanes 3:16 ya, dikatakan ya, kalau kita buka Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi yang dimaksud yang memberikan kehidupan yang berkelimpahan itu kehidupan yang kekal yang Tuhan berikan buat kita, bukan secara materi ya. Bahkan di dalam pasal 20 Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 ya, bahwa Tuhan mengatakan bahwa dengan imanmu maka engkau akan hidup. Makanya hidup kita ini oleh iman, oleh percaya. Seperti ujian tadi, waktu kita berserah, kita harus percaya sama Tuhan. Kalau kita cuma berserah aja, tapi kita nggak percaya, itu nggak akan terjadi apa-apa dalam hidup kita. Makanya seringkali saya katakan, kita harus percaya sama Tuhan. Dengan iman kita, dahsyat Tuhan itu baik. Sungguh saya selalu mengatakan Tuhan sudah dahsyat dalam hidup kita.
Dan dia sangat-sangat baik. Seperti kemarin waktu komsel Natal, kaki saya yang kiri sakit banget. Saya nggak tahan. Tapi waktu saya dengan iman, saya berkata waktu saya berdoa, oleh bilur-bilur Yesus maka aku sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuh. Kasih Tuhan. Dia hidup. Makanya betul, aku datang untuk memberikan hidup. Hidup yang berkelimpahan. Jadi kehidupan kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Jadi jangan pernah kita menafsirkannya secara materi, secara jasmani, bahwa Tuhan datang memberikan kita hidup yang enak, hidup yang makmur, yang berkelimpahan secara materi. Tidak, ya. Makanya kita itu percaya kepada Tuhan. Janjinya di dalam firman-Nya itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Ya, jadi bukan secara materi. Ya. Bahkan kalau di dalam teks Yunaninya, ya, saya akan bacakan dalam Yohanes 10 ayat 10b dikatakan, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan supaya mereka memiliki secara limpah. Sampai 2 kali dikatakan aku datang. 2 kali kata aku. Itu artinya ada apa? Ada penegasan di dalamnya. Ya. Jadi Tuhan datang untuk memberikan kita hidup. Bukan hanya sampai di situ aja, Bapak Ibu. Kan ya? Bukan hanya sampai di hidup toh, titik. Tapi apa dikatakan? Memberikan hidup dan hidup yang berkelimpahan. Ya. Ada kelimpahan. Kalau kita belajar di Perjanjian Baru, kalau berkata berkelimpahan, itu sesuatu skala besar, ekstra, jumlah yang sangat banyak. Hebat Tuhan itu, luar biasa. Dia bukan hanya memberikan kita kehidupan, tapi dia menjanjikan kita kehidupan yang berkelimpahan, yang melimpah. Ya. Seharusnya kalau kita belajar dari perbandingan pencuri dan Yesus, ya, itu kan tentang pencuri dan Yesus. Ya. Kalau pencuri tadi kan mencuri, membunuh, membinasakan. Seharusnya kalau Yesus datang itu untuk melindungi, ya kan? Atau Yesus datang memberikan kebalikannya, kan gitu. Kalau pencuri itu datang, berarti kan dia memberikan kematian. Berarti Yesus datang untuk memberikan kehidupan buat kita. Ya. Tapi yang dilakukan Yesus bukan hanya kehidupan. Iya kan? Dikatakan tidak stop sampai kehidupan. Ya. Jadi Tuhan datang itu bukan hanya melindungi kita dari kematian, Bapak Ibu, tidak. Ya, tapi Tuhan datang supaya kita memiliki hidup dan memilikinya secara limpah. Bahkan John Piper itu mengatakan begini, ya, tidak cukup bagi Allah hanya untuk memberikan perlindungan dari api hukuman, tetapi Dia ingin memberikan kenikmatan di dalam hadirat-Nya. Ya. Jadi Tuhan datang itu ke dalam dunia bukan cuma memberikan kehidupan kepada kita, ya, bukan cuma supaya kita tidak masuk neraka. Kalau dulu pasti kita berpikiran, ya, waktu kita mau datang jadi anak Tuhan, iya ya, supaya aku nggak masuk neraka. Nah, saya dulu berpikirannya juga seperti itu, ya. Tapi kalau kita berpikiran cuma tidak masuk neraka, ya, berarti kita stop pada aku datang untuk memberikan hidup gitu aja. Tapi bukan berkelimpahan. Oleh karena itu Tuhan datang bukan cuma kehidupan kekal yang diberikan Tuhan, kehidupan kekal yang biasa, tapi yang Tuhan beri kehidupan kekal yang berlimpah. Makanya di ayat yang ke-9-nya, ayo kita baca Yohanes 10 ayat yang ke-9. Dikatakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kalau Tuhan datang hanya memberikan hidup kekal, kita tidak masuk neraka, berarti kalimat yang baru kita baca ini stopnya sampai ia akan selamat. Tapi kan dikatakan ada kelanjutannya.
Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ya, makanya itu dikatakan memberikan hidup yang berkelimpahan, dahsyat dalam hidup kita. Makanya Tuhan itu sebagai pintu, Dia menjaga kita, domba-dombanya. Keluar masuk kita dijaga sama Tuhan. Diberikan apa? Padang rumput. Artinya apa? Kita bisa selalu tinggal di dalam hadiratnya. Ada keamanan. Dan kita akan menerima kenikmatan di dalam Tuhan. Makanya waktu kita di dalam Tuhan, itu ada kenikmatan dalam hadiratnya. Dahsyat Tuhan itu. Makanya saya tidak pernah bisa bilang apa-apa, cuma saya selalu bilang, Tuhan, Engkau sangat baik. Hanya itu yang saya bisa katakan dengan Tuhan. Karena apa? Karena waktu kita dalam hadiratnya, ada kepuasan, hati selalu damai. Orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, hatinya itu damai. Dia tidak pernah punya hati yang mau berselisih, ya, mau yang jahatin orang, nggak ada sama sekali di hatinya. Waktu kita tinggal dalam hadirat Tuhan, makanya itu betul firman ini. Aku datang untuk memberi hidup yang berkelimpahan. Tapi seringkali kita orang-orang yang percaya, kita tidak mau kenikmatan yang Tuhan beri, tidak mau. Justru kita maunya kenikmatan yang sementara. Tuhan sudah kasih kita yang lebih enak, tapi manusia mencari yang kurang enak. Kan gitu. Padahal Tuhan sudah menyediakan kita yang the best ya, tapi kita cuma maunya yang good aja ya, itu kita manusia. Karena manusia selalu inginnya hanya kelimpahan secara materi. Itu manusia ya. Padahal kalau kita berlimpah secara materi, kita tidak akan pernah puas ya. Saya melihat orang yang berlimpah secara materi, dia akan mengejar terus, nggak akan pernah selesai. Makanya waktu kita di dalam Tuhan selalu ada kepuasan di dalam Tuhan. Oleh karena itu benar ya, bahwa Yesus datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Ya. Waktu kita juga membandingkan dengan budaya Yahudi pada waktu itu, ya, karena budaya Yahudi, ya, agama Yudaisme pada waktu itu, hampir semua orang Yahudi percaya kehidupan kekal. Yang nggak percaya itu orang Saduki. Kalau Yahudi itu percaya bahwa ada kehidupan kekal. Kalau Bapak Ibu belajar nanti ya dalam Injil Matius pasal 22. Tapi kalau Yesus datang, ya, cuman Dia berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup kekal, maka pasti nggak ada keistimewaannya. Apa hidup kekal? Setiap kita pasti pengennya hidup kekal kan itu. Yang berarti kita sama dengan yang lainnya. Apa yang membedakan? Ya, hidup kekal yang diberikan oleh Tuhan. Ya, seperti kita punya produk ya Bapak Ibu. Ya, banyak kan produk. Contohnya aja Tupperware dengan More Life, ya kan? Kan harus ada keistimewaannya. Sama-sama kan gitu. Toples sama kan? Nah, tapi apa keistimewaannya kan gitu? Kalau Tupperware itu apa, Morel itu apa kan gitu kan? Nah, kalau Tuhan cuma memberikan kehidupan yang kekal, nggak ada keistimewaannya, ya orang Yahudi mengatakan itu biasa. Tapi justru Tuhan memberikan kehidupan kekal itu yang berlimpah. Itu artinya apa? Berkualitas. Jadi kehidupan kekal yang berkualitas yang Tuhan beri dalam hidup kita. Berkualitasnya seperti apa? Kan itu Bapak Ibu ya. Ya, dahsyat. Kehidupan yang Tuhan beri dalam hidup kita itu, yaitu kekinian dan kepastian. Makanya di dalam Tuhan itu ada kepastian. Artinya untuk waktu sekarang dan untuk waktu yang akan datang. Itu kehidupan kekal yang Tuhan beri dalam hidup kita. Jadi saat ini kita juga mengalami kehidupan kekal.
Karena apa? Karena kita selalu puas di dalam hadirat Tuhan. Makanya orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, waktu dia kadang-kadang lupa berdoa atau maaf karena kesibukan, nyesel rasanya di hati. Ya. Tapi kalau kita tidak dalam hadirat Tuhan, dekat istilahnya dengan Tuhan, kadang-kadang kita tidak berdoa, ya kita merasakan biasa. Ya. Tapi waktu kita tinggal dalam hadirat Tuhan, waktu kita tidak berdoa rasanya, aduh Tuhan, ampuni Tuhan, aku salah. Ya, pasti kita selalu diingatkan sama Tuhan. Makanya itu kehidupan kekal yang Tuhan beri itu bukan nanti loh, tapi sekarang, saat ini, dan sampai nanti kita akan masuk tinggal bersama dengan Tuhan Yesus. Dahsyat Tuhan itu Bapak Ibu. Jadi bukan hanya nanti ya untuk puji ya, tidak, tapi sekarang ini ya, itu terjadi dalam hidup kita. Makanya kita bisa menikmati ya, di dalam hadirat Tuhan. Ada kepuasan, ada damai sejahteranya, ada sukacitanya yang terus melimpah di dalam hidup kita. Kalau kita lihat Lazarus, kita lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-11-nya, ya kan? Ya, kita tahu ceritanya Lazarus yang sudah mati 4 hari. Ya. Tuhan berkata kepada Marta dan Maria bahwa saudaramu akan bangkit. Ya, lalu Martanya bilang apa? Iya Tuhan, memang bangkit, tapi nanti, kata Marta, waktu di akhir zaman baru saudaraku akan bangkit. Apakah begitu? Tidak ya. Tapi Tuhan bilang enggak, sekarang ini dia akan bangkit. Ya. Makanya kalau kita baca di dalam Injil Yohanes 11 ayat 23 sampai 25, dikatakan, kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kasihan. Ya, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan itu baik. Jadi ada kepastian yang Tuhan beri. Ya. Hidup yang kekal, yang berkualitas itu adalah hidup yang memiliki kekinian, tapi juga memiliki kepastian buat kita. Dikatakan Injil Yohanes 10 ayat yang ke-17, Bapak kita baca ya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ya. Jadi Tuhan itu bisa membangkitkan kita. Ya. Banyak orang yang mau berkorban gitu ya, mau mati buat seseorang, tapi bisa bangkit apa enggak? Enggak bisa. Tapi Tuhan, dia bangkit. Ya, makanya dikatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Makanya waktu kita dalam Tuhan itu luar biasa, Bapak Ibu ya. Walaupun kita sudah mati, ya, Tuhan akan memberikan kita kehidupan yang kekal. Makanya Yesus itu berkuasa atas kematian, dan dia juga berkuasa atas kehidupan. Kalau kita punya Allah yang seperti itu, dahsyat Bapak Ibu. Ya, tidak ada satupun pribadi yang sama seperti Tuhan yang kita punya. Ya, makanya biar setiap kita ayo ya, serahkan hidup kita benar-benar sama Tuhan. Jangan pernah kita ragu ikut Tuhan. Sungguh saya katakan. Ya, karena dia itu sangat-sangat baik. Dia benar-benar hidup loh Bapak Ibu. Ya. Dia hidup, sungguh-sungguh hidup. Dia mengerti apa yang menjadi kerinduan dalam hati kita. Kalau apa yang kita rindukan itu seturut, selaras dengan apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Sungguh saya percaya. Ya. Oleh karena itu dibutuhkan iman. Iman itu artinya kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Yang Tuhan lihat itu hati kita loh, bukan perkataan kita. Kadang-kadang perkataan gak sama dengan hati.
Tapi kalau perkataan kita sama dengan hati kita, pasti Tuhan akan jawab. Karena Dia hidup. Oleh karena itu saya tidak pernah meragukan kemahakuasaan Tuhan. Tuhan itu hidup, saya tidak pernah ragu. Karena Tuhan itu berkali-kali nyatakan di dalam hidup saya. Ya. Makanya saya tidak bisa berkata apa-apa. Kalau dulu saya selalu berkata, mana Tuhan? Kalau Tuhan hidup mana? Saya bilang gini, Tuhan tidak pernah tolong aku Tuhan. Tapi waktu saya minta sama Tuhan, ya, saya tidak mau cuma baca firman Tuhan. Saya tahu Tuhan membangkitkan orang mati, ya, Tuhan menyembuhkan segala penyakit. Saya tahu Tuhan di firman. Tapi saya mau saya alami sendiri dengan Tuhan. Sejak Tuhan nyatakan itu dalam hidup saya, akhirnya berkali-kali Tuhan nyatakan, dahsyat Tuhan. Makanya saya tidak pernah bisa bilang apa sama Tuhan. Cuman saya selalu bilang apa? Ban-ban kamsia sama Tuhan. Ya. Karena Dia sangat baik. Saya tidak bisa balas apa sama Tuhan. Apa yang saya bisa berikan? Tuhan punya semuanya, Bapak Ibu. Ya kan? Tuhan itu punya semuanya. Seisi dunia ini punya Tuhan. Bahkan hidup kita ini punya Tuhan. Ya. Karena kamu telah dibeli, harganya telah lunas dibayar. Makanya kalau hidup kita punya Tuhan, Tuhan minta apa? Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita harus belajar memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Makanya Kolose 3:23 kan mengatakan demikian, Pak. Kita buka ya di dalam Kolose 3 ayat 23. Ya. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Makanya apapun yang kita lakukan harus untuk Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Ya. Kalau kepentingan kita, wah, sudah kita tidak dapat berkat dari Tuhan, sungguh selesai dah. Ya kan? Seringkali kan kita untuk kepentingan kita. Kita menolong orang, ada sesuatu kan, motif di dalamnya. Saya tak tolong orang itu biar orang itu baik sama aku. Nah, kita berpikir seperti itu. Tapi waktu kita menolong orang dengan hati yang murni, Tuhan katakan, kita tidak pernah mengharapkan imbalan apapun, maka kita mendapat upah dari Tuhan. Tapi Tuhan itu tidak bisa ditipu, ya. Bukan cuma lewat perkataan kita, tapi hati ini loh yang pertama dilihat Tuhan. Apakah benar hatimu itu seperti itu? Itu yang dilihat Tuhan. Makanya dikatakan dalam kitab Mazmur, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, Tuhan sudah tahu. Belum kita ngomong, Tuhan tuh tahu, Bapak Ibu. Kalau kita punya niat jahat, niat yang gak baik, Tuhan tuh tahu. Makanya saya katakan, kita tidak usah nutup-nutupi dengan Tuhan. Tidak perlu. Tuhan itu tahu sampai kedalaman hati kita. Ya, kita cukup bilang terima kasih sama Tuhan. Ya, karena kita tidak bisa, Bapak Ibu. Untuk kita berbuat baik itu tidak mampu kita. Karena natur kita, natur dosa. Dosa loh ada di dalam hidup kita. Maka Rasul Paulus katakan, aku ingin melakukan yang baik, tapi justru yang kulakukan yang jahat. Karena apa? Karena ada dosa. Roma mengatakan kita Roma. Karena dosa itu masih ada di dalam hidup kita. Selama kita hidup, natur dosa itu ada di dalam hidup kita. Makanya kita tidak bisa berbuat baik menurut keinginan kita, nggak bisa. Kalau kita bisa berbuat baik, itu karena Tuhan sudah merubah hati kita jadi baik dulu. Karena semua keluarnya dari hati. Dari hati ini keluar meluap dalam perkataan kita dan perbuatan kita. Kalau hatinya nggak baik, pasti yang keluarnya nggak baik. Tapi kalau hatinya baik, pasti keluarnya baik, Bapak. Ya. Makanya Tuhan selalu katakan jaga hatimu, ya kan?
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jadi semuanya berpusat di hati kita, Bapak Ibu. Oleh karena itu, ayo kita setia terus sama Tuhan, Bapak Ibu ya. Dia sangat baik. Dia sudah memberikan kita kehidupan kekal yang berkualitas. Saat ini kita bisa menikmati kehidupan di dalam hadirat Tuhan. Makanya kita selalu diberi kedamaian sama Tuhan, ya, diberi ketenangan sama Tuhan. Orang yang tinggal di dalam hadiratnya itu tenang, menghadapi apapun dalam hidup ini. Ya. Setiap kita pasti tidak pernah lepas. Ya. Yang namanya masalah tidak pernah lepas, yang namanya persoalan tidak pernah lepas. Setiap kita, ya. Tapi kita tetap bisa tenang, Bapak Ibu. Tenang di dalam Tuhan, ya. Cuman misalnya bilang terima kasih, saya harus selalu bilang terima kasih sama Tuhan, ya kan? Tuhan itu selalu baik, saya katakan selalu baik. Jangan kita cuma mau baiknya tok sama Tuhan, jangan. Waktu kita ada dalam masalah, tetap kita katakan Tuhan, Engkau baik, ya. Satu-satu persoalan ada selalu. Contohnya ini. Yang lalu AC di kantor rusak, tidak bisa. Pertama saya bilang ya terima kasih Tuhan. Habis gitu setelah AC di kantor, AC di kamar belakang bermasalah, ya saya panggil tukang AC, dia mengatakan apa, transistornya kan sudah diganti transistor. Selesai diganti transistor, ada lagi masalah sensornya katanya. Saya tetap bilang terima kasih Tuhan. Habis gitu ada lagi baru tidak selesai, kulkas saya yang besar itu juga rusak, tidak bisa dingin. Ya saya cuman saya bersyukur, saya tidak ngomel loh sama Tuhan. Saya bilang terima kasih Tuhan. Ya. Saya selalu guyon kalau sama anak saya itu, ya, kalau buron saya mengatakan iya nak, nggak apa-apa, nanti Tuhan kasih berkat besar. Saya cuma gitu bilang sama anak saya percaya Tuhan itu baik. Dahsyat. Jadi kita jangan mengeluh. Kalau orang yang dekat sama Tuhan, yang cinta Tuhan, bukan waktu diberkati toh kita bersyukur, tapi waktu kita tidak diberkati, contohnya ada dalam masalah, persoalan, jangan terus ngomel sama Tuhan. Berarti kalau kita ngomel, kita cuma mau berkatnya toh dari Tuhan, ya. Berarti kita kan tidak cocok. Tuhan katakan, kalau kamu mau ikut ke aku, kamu harus sangkal diri, pikul salib, ikut aku. Itu Tuhan, ya. Tapi kita harus percaya sama Tuhan, Bapak Ibu. Jangan pernah kita meragukan Tuhan. Dia itu dahsyat dalam hidup kita, ya. Oleh karena itu penting, ya Bapak, ya. Ayo setialah sama Tuhan mulai dari sekarang, Bapak Ibu. Dikatakan, ayo kita kembali dalam Yohanes tadi, ya. Yohanes 10, ya, kita kembali. Yohanes 10 ayat yang ke-11, ya, dikatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Ya, gembala yang baik memberikan nyawanya, dahsyat. Dia menjadi gembala dalam hidup kita, tapi dia rela untuk memberikan hidupnya buat kita. Mana ada seorang gembala yang seperti itu? Berarti Tuhan itu gembala pemilik dalam hidup kita. Dia bukan upahan. Kalau upahan, Bapak Ibu, kalau gembala upahan, domba-dombanya mendapat ancaman, gembalanya pasti pergi. Itu kalau gembala upahan. Tapi dia gembala pemilik, karena Tuhan pemilik dalam hidup kita. Makanya dia rela memberikan nyawanya buat kita, ya. Kalau kita sudah diberikan janji yang seperti itu, terima kasih sama Tuhan, ya. Dahsyat Tuhan. Bahkan dikatakan ayat yang ke-14, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, ya. Tuhan mengatakan, aku kenal dombaku. Tuhan kenal setiap kita.
Anak-anaknya Tuhan tahu. Tapi apakah kita mengenal Tuhan? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita. Kenapa kok Tuhan tidak stop? Cuma di kata-kata, aku mengenal domba-dombaku, titik. Kenapa masih diberikan, dan domba-dombaku mengenal aku? Artinya dalam hidup kita harus mengenal Tuhan. Lebih lagi, jangan cuma tahu Tuhan tok. Aku datang ibadah wis Tuhan, pokoknya aku datang. Minggu kan memang waktunya ke gereja, ya aku datang. Tapi di rumah kita tidak melakukan apa-apa sama Tuhan. Berdoa sambil lalu, baca firman sambil lalu. Kalau aku lagi mau berdoa, aku berdoa Tuhan. Kalau aku lagi mau baca firman, aku baca firman. Tidak bisa Bapak Ibu tidak akan mengenal Tuhan. Kalau cuma doa, mau makan aku berdoa, mau tidur aku berdoa, kita tidak kenal Tuhan. Kalau kita tidak kenal Tuhan, ya kita tidak bisa tinggal bersama dengan Tuhan. Ya, makanya firman Tuhan itu saya katakan luar biasa. Bukan cuma Tuhan kenal kita, ya, tapi kita harus kenal Dia. Sehingga waktu kita kenal Dia, kita pasti mau dengar suaranya, ya kan? Tapi kalau cuma Tuhan toh yang kenal kita tidak kenal Tuhan, pasti Tuhan berkata, kita tidak akan dengar perkataan Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengenal Tuhan, ya, maka kita pasti akan mendengar suaranya. Maka di ayat 27 dikatakan, Yohanes 10, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Jadi setelah kita kenal, kita pasti dengar suara Tuhan. Setelah kita dengar suara Tuhan, lewat apa? Ya lewat firman-Nya ini loh Bapak Ibu. Maka kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Firman Tuhan ini tidak berat kok, ya, kalau kita mau melakukannya bersama Tuhan. Tapi kalau kita masih bayi rohani, berat firman ini sungguh. Saya katakan, kasihilah musuhmu, bisa mengasihi musuh. Sangat sulit ya Bapak Ibu ya. Tapi waktu kita kenal Tuhan, ya, dan kita mendengar suara Tuhan, pasti kita akan melakukan. Ya. Dan makanya firman Tuhan kalau kita belajar, semakin kita belajar, saya merasakan, aduh Tuhan, memang benar-benar firman ini hidup memang, ya. Lengkap Bapak Ibu. Tuhan tidak kerjakan sepenggal-penggal dalam hidup kita, tapi lengkap Dia kerjakan dalam hidup kita. Oleh karena itu belajar kita setia sama Tuhan, bersyukur, terima kasih. Setiap hari kita dalam pemeliharaannya, waktu berlalu dengan begitu cepat, ya. Tidak terasa Desember sudah tanggal 10. Sebentar lagi kita akan tinggalkan tahun 2023. Kita akan masuk di tahun 2024. Makanya kita harus teguhkan iman kita, percaya kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2024. Ya. Walaupun kita saat ini mungkin dalam keadaan zona nyaman lah. Tapi jangan terus kita tinggal dalam zona nyaman, Bapak Ibu. Kalau kita terus tinggal dalam zona nyaman, maka kita pasti akan ketinggalan. Oleh karena itu, ayo kita harus ingat selalu cintanya Tuhan dalam hidup kita. Ya, karena Dia sudah lahir buat kita. Dia tidak pernah lepaskan karya yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Tidak tanggung-tanggung loh Tuhan itu. Bukan cuma lahir, mati, selesai, tidak. Ya, tapi Dia bangkit. Setelah bangkit, Tuhan pergi, kan harusnya nggak perlu dengan kita. Tapi Dia tidak hentikan sampai di sana. Dia menyediakan tempat buat kita. Nanti Dia akan kembali lagi buat jemput setiap kita. Makanya kalau orang maaf dipanggil Tuhan, dia dalam keadaan setia sama Tuhan, saya katakan dahsyat, bahagia. Walaupun kita sedih saat ini,
Ya pasti kita sedih kalau ditinggal orang yang kita kasihi, pasti kita membutuhkan waktu ya berbulan mungkin ya. Tapi percaya ada rencananya Tuhan di dalamnya. Ya untuk membuat apa? Untuk membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Ya, makanya Tuhan saya selalu katakan Tuhan itu baik. Kalau dulu saya seringkali bilang gini, Pak, nanti kalau dipanggil Tuhan, saya aja duluan ya, jangan papa. Kalau saya duluan kan enak, anak-anak papa ada, anak-anak ikut papa. Ternyata Tuhan maunya enggak, kata Tuhan. Kalau kamu yang tak panggil duluan, kamu belum tentu bisa ikut aku. Karena apa? Karena saya mengandalkan bukan Tuhan sepenuhnya, tapi saya mengandalkan suami. Makanya Tuhan bilang, tak ambil aja suami duluan, supaya kamu benar-benar mengandalkan aku dalam hidup. Sekarang saya boleh mengerti itu rencananya Tuhan dalam hidup saya. Makanya saya terus bilang selalu terima kasih Tuhan. Terima kasih. Rancangan Tuhan itu baik buat kita. Ya, Dia memberikan rancangan damai sejahtera dalam hidup kita. Ayo, kalau kita buka dalam Yeremia 29 ya. Yeremia 29 mengatakan demikian ya. Rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera dalam hidup kita ya. Dikatakan di ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Makanya dahsyat ikut Tuhan itu rancangan damai sejahtera. Ada pengharapan di dalam Tuhan. Tuhan tidak mungkin tinggalkan kita dalam keadaan terpuruk, tidak mungkin. Tuhan pelihara loh. Setiap manusia di dunia ini baik jahat baik tidak jahat dipelihara sama Tuhan. Apalagi kita anak-anaknya, apalagi yang setia, tidak mungkin ditinggalkan sama Tuhan. Maka masa depan yang penuh pengharapan itu Tuhan pasti akan kerjakan di dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu ya. Biar melalui renungan firman pada pagi hari, ayo kita tetap kuat ya. Karena Dia datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan di dalam hidup kita ya. Karena itu kehidupan kekal sudah Tuhan sediakan buat hidup kita. Nantinya kita akan tinggal bersama dengan Tuhan, kehidupan kekal buat selama-lamanya. Dan sekarang kita juga bisa menikmati hadiratnya yang luar biasa dalam hidup kita. Makanya selalu damai, selalu sukacita, kita masih bisa tersenyum kan ya Ibu. Walaupun kita ada dalam masalah, tetap bisa tersenyum, tetap bisa bersukacita. Ada ketenangan di dalam Tuhan ya. Karena yang bisa memberi ketenangan itu cuma Tuhan Yesus satu-satunya. Tidak ada pribadi lain yang bisa memberi ketenangan. Kadang-kadang kita pengennya cari di luar-luar kan ya. Kita kadang-kadang mungkin ke tempat-tempat seperti diskotik atau nggak akan tenang Bapak Ibu. Tenang sementara di sana waktu senang. Setelah itu pulang yang kembali lagi depresi. Ya, makanya itu waktu kita bisa tenang, waktu kita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Ayo kita tutup.